Hai, selamat pagi, dimanapun sahabat jiwaku, dimanapun Anda berada ya. Semoga di kesempatan kali ini Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur untuk hal sekecil apapun yang kita dapat hari ini, yang kita miliki hari ini dari semesta. Karena dengan mulai bersyukur untuk hal sekecil apapun itu, maka kita akan terbiasa mensyukuri akan hal-hal yang lebih besar selanjutnya. Dan insya Allah akan menjadi berkah untuk kedepannya, apapun yang kita lakukan ya. Karena bersyukur ini adalah hal yang sangat penting bagi saya di dalam hidup ini ya. Dengan mensyukuri apapun yang kita miliki, sekecil atau sebesar apapun itu, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih fresh, dan lebih bahagia ya. Oke, keluarga jiwaku, dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk 126 subscriber dalam 2 hari ini. Ini merupakan awal yang baik untuk channel ini, jadi semoga saya lebih bersemangat dan lebih rajin membuat konten yang lebih bermanfaat bagi Anda semua ya. Jadi ini suatu kebahagiaan bagi saya, dimana saya bisa menemukan sahabat-sahabat keluarga jiwaku dimanapun Anda berada ya, walaupun hanya melalui YouTube, tapi itu tidak masalah untuk saat ini ya, karena energi itu selalu mengalir, dan energi itu bisa di mana saja, tidak harus secara fisik kita langsung ketemu ya, karena apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih ya, kita bisa bertemu ataupun belajar banyak hal tanpa harus ketemu langsung secara fisik ya. Dan saya juga akan sangat senang dan bahagia sekali jika konten-konten saya nanti, readingan saya maupun video saya nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menghealing, bisa membantu menghealing Anda semua ya. Karena saya merasa maupun melihat di era saat ini, begitu banyak manusia yang perlu healing ya, begitu banyak manusia yang perlu menghealing dirinya dari berbagai banyak hal, berbagai banyak masalah, banyak complicated yang kita terima, entah itu dari masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun itu, yang terutama masalah finansial yang saat ini sedang kita hadapi di seluruh dunia ya, karena efek pandemi COVID-19 ya. Dan saya berharap kita berdoa sama-sama keluarga jiwaku, semoga pandemi ini segera berakhir ya, segera berlalu. Kalau untuk bersih total berlalu itu sepertinya tidak ya, tapi setidaknya sudah lebih netral, jadi kita bisa normal beraktivitas seperti dulu lagi, dan kita bisa lebih dengan mudah untuk bertemu atau melakukan mencari rezeki yang lebih lancar lagi ya, tidak harus selalu melalui sosmed ataupun melalui banyak aturan ya. Jadi ini adalah teguran dari semesta untuk kita semua ya, bahwa betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, betapa pentingnya kita bersyukur, betapa pentingnya kita menjaga kebersihan ya. Salah satu di antara makna COVID-19 itu menurut saya itu ya, begitu penting kita menjaga kesehatan, kebersihan ya, kerukunan antar umat beragama ya, karena 3 unsur itu menurut saya sangat penting ya, makna yang saya dapat dari COVID-19 ini. Selain kebangkitan spiritual saya di tahun 2020 di Juni kemarin, begitu banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan secara spiritual oleh semesta, termasuk saya ya. Jadi ini merupakan makna yang sangat penting bagi saya tahun 2020 ya, angka kembar 2020.
Oke sahabat jiwaku, mungkin kita akan bisa mulai ke temanya untuk menyingkat durasi ya, karena saya juga sangat sibuk dan belum ada yang membantu ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ada orang yang bisa membantu saya untuk mengedit video atau yang lainnya, jadi saya bisa lebih fokus dan lebih banyak lagi membuat konten yang bisa menghealing kita semua, termasuk saya sendiri ya. Semuanya butuh fokus dan butuh waktu ya, jadi saya sangat sibuk membagi waktu ini, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saat ini saya ingin membuat video ini ya, tiba-tiba. Jadi beginilah sekarang, saya sebagai seorang spiritual saat ini ya, perbedaan saya banyak sekali. Saya tiba-tiba saja mendapatkan ide ini, saya tiba-tiba saja harus melakukan ini, semua serba tiba-tiba, guys. Jadi malaikat penjaga kita ya, semesta itu dalam memberi kita petunjuk di saat semesta menginginkan sesuatu untuk umatnya, itu nggak menunggu waktu, nggak melihat waktu. Kapan semesta ingin memberi kita petunjuk, memberi kita kesempatan, ya saat itu juga. Jadi ini saya udah terbiasa. Jadi sekarang jika saya tiba-tiba ingin melakukan sesuatu ya, artinya itu sudah petunjuk dari semesta dan malaikat penjaga saya. Makanya untuk saat ini di dalam video ini apa yang ingin saya bahas yaitu apa itu reinkarnasi dan perbedaannya dengan nitis itu apa ya. Reinkarnasi dan nitis itu hampir sama tapi berbeda ya guys ya, karena ini sesuai versi saya ya, sesuai pengalaman yang saya serap selama 1 tahun kebangkitan spiritual saya ini ya. Jadi saya pernah mendengar reinkarnasi yang mana salah satunya saya sendiri pernah reinkarnasi ya. Saya pernah reinkarnasi berapa kali, dan ini udah kesekian kalinya saya reinkarnasi untuk melakukan misi jiwa saya ya. Jadi dengan ini saya bisa menjelaskan dan sharing kepada Anda apa itu reinkarnasi ya. Jadi semua video yang saya sharing di sini semua atas pengalaman dan pandangan saya sendiri ya. Tidak ada unsur menggurui atau menjatuhkan atau apapun itu. Niat saya di sini saling sharing dan saling berbagi aja ya. Semoga bermanfaat. Oke guys, reinkarnasi ya. Reinkarnasi menurut saya ya, menurut pemahaman saya ya, itu adalah perjalanan satu roh dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan yang sekarang ya. Roh itu kan suci, roh adalah roh, dan roh ini juga tidak pernah mati. Jadi di saat kita itu mati, manusia ini mati, itu yang mati hanya jasadnya guys ya. Jasad kita kembali ke asalnya dari air kembali ke air, asalnya dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh kita akan kembali ke yang memberi kita hidup, yaitu semesta, penguasa alam semesta, yaitu Tuhan kita ya. Jadi roh ini abadi, tidak pernah mati ya. Roh adalah roh. Dan kenapa kita akan mengalami reinkarnasi? Jadi lebih tepatnya begini biar lebih simpel ya. Misalnya saya di kehidupan sebelumnya saya hidup sebagai A. Kemudian pada suatu hari saya meninggal karena tubuh saya secara fisik saya sudah nggak mampu lagi ya. Sehingga saya dipanggil Tuhan, saya meninggal. Tapi saya masih memiliki misi jiwa yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu roh saya ini, kalau tubuh saya secara fisik kembali ke asalnya ya, ke tanah atau ke air atau ke mana asalnya kita diciptakan. Tapi roh saya kembali ke Tuhan, yang mana nanti sama semesta, sama yang kuasa,
saya akan dilahirkan lagi di kehidupan selanjutnya, ya. Saya akan dilahirkan lagi sebagai roh saya akan dilahirkan lagi sebagai bayi lagi, ya. Misalnya jadi si B. Ya, jadi si B. Karena di kehidupan saya si A tadi saya masih memiliki misi hidup yang belum terselesaikan, belum kesampaian, ya. Jadi saya dilahirkan lagi sebagai si B, mulai dari bayi lahir lagi, mulai dari merangkak lagi, belajar lagi sampai pada akhirnya si roh, si jiwa tadi akan dibangkitkan secara spiritual untuk menemukan misi jiwanya, untuk melakukan misi jiwanya di kehidupan selanjutnya, ya. Tapi roh ini tidak harus hidup sebagai manusia. Maksudnya gimana? Misalnya di kehidupan sebelumnya saya pernah hidup sebagai kucing, ya. Nah, ini memang begini, ya. Misalnya saya di kehidupan sebelumnya saya pernah hidup sebagai kucing, ya. Kemudian saya sebagai kucing itu masih memiliki misi jiwa yang belum terselesaikan. Maka di kehidupan selanjutnya Tuhan akan roh saya, jiwa saya akan terlahir kembali sebagai bayi yang mulai belajar mengenai hidup lagi, merangkak lagi hingga besar sebagai manusia misalnya. Itu bisa saja. Jadi di kehidupan sebelumnya saya hidup sebagai kucing, saya dilahirkan kembali sebagai manusia di kehidupan selanjutnya untuk menyelesaikan misi jiwa saya. Itu bisa. Kenapa ya? Karena misi jiwa saya ini sebenarnya harus saya selesaikan sebagai manusia. Kalau sebagai kucing lagi mungkin sudah nggak bisa. Makanya kenapa ada orang yang jahatnya setengah mati, tidak punya kemanusiaan, tidak punya perasaan. Kadang-kadang bahkan ada yang mengumpat kalau itu orang jahat sekali kayak B gitu, ya. Misalnya kayak terlalu kasar untuk disebutkan kayak binatang gitu, ya. Itu kemungkinan, guys, ya. Di kehidupan sebelumnya si jiwa ini tadi sebelum hidup sebagai manusia dia pernah hidup sebagai binatang. Misalnya singa yang sangat liar dan jahat, misalnya harimau yang sangat kejam. Jadi di kehidupan selanjutnya karakter dia ini masih terbawa, ya. Jadi kita ini nggak selamanya hidup sebagai manusia di kehidupan sebelumnya, ya. Karena roh itu suci, roh itu abadi, jiwa itu juga suci, jiwa itu murni, nggak pernah mati. Jadi yang di saat kita meninggal mati itu yang mati hanya jasad kita, kembali ke asalnya hanya fisik kita. Tapi secara jiwa kita akan terus berkembang di kehidupan selanjutnya. Roh kita akan dilahirkan kembali untuk belajar lagi di kehidupan selanjutnya. Dan jiwa ini juga tidak mengenal gender, ya guys. Jiwa ya jiwa. Misalnya di kehidupan sebelumnya saya hidup sebagai seorang laki-laki, ya. Dan saya harus reinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Nah, di kehidupan selanjutnya saya tidak hidup sebagai laki-laki, tapi sebagai seorang wanita, seperti sekarang ini. Maka jiwa saya, karena jiwa saya ini energinya maskulin, ya, laki-laki, ya. Di kehidupan sebelumnya kan maskulin, energinya maskulin, laki-laki. Makanya kenapa di kehidupan selanjutnya di saat saya hidup sebagai wanita, tingkah laku juga jiwa saya maskulin, energi saya maskulin seperti laki-laki, walaupun secara fisik saya ini wanita. Jadi seperti itu perjalanan jiwa. Jadi kita tidak berhak menjudge seseorang, ya, menghina atau memaki seseorang, misalnya orang yang G atau banci misalnya, ya. Orang banci itu tidak salah, guys, tidak dosa. Kenapa? Karena sebenarnya secara spiritual, ya, menurut pemahaman saya, orang banci itu sebenarnya dia itu normal, ya. Dia hidup secara fisik sebagai laki-laki, ya kan? Cuma
Karena energi yang ada di dalam dirinya, ya, jiwanya itu, ya, lebih banyak energi feminimnya, lebih banyak energi jiwanya ini lebih banyak ke wanitanya, makanya dia tingkah lakunya seperti wanita begitu saja. Jadi sebenarnya orang banci itu juga normal, mereka nggak salah, mereka juga nggak ingin dilahirkan sebagai banci atau sebagai gay, ya, karena secara jiwa ini tidak mengenal gender. Misalnya saya ini hidup sebagai wanita, tapi jiwa saya maskulin sebagai laki-laki, makanya saya walaupun wanita saya bertingkah laku kadang seperti laki-laki. Saya pekerja keras, nggak mengenal lelah. Saya mempunyai tanggung jawab yang penuh kepada keluarga seperti layaknya laki-laki. Bahkan yang laki-laki sempurna aja, ya, mungkin yang laki-laki secara fisik sempurna laki-laki belum tentu memiliki tanggung jawab yang penuh seperti saya. Nah, inilah yang dinamakan energi itu tidak mengenal gender, energi maskulin dan feminim. Jadi nggak peduli Anda itu laki-laki atau perempuan, jika energi Anda maskulin ya maskulin. Misalnya Anda perempuan, energi Anda maskulin, ya Anda strong, ya, seperti laki-laki. Misalnya Anda perempuan, Anda laki-laki tapi energinya feminim, terlalu banyak energi feminimnya dibanding maskulin, ya secara fisik dia laki-laki tapi akan tingkah laku kita akan seperti perempuan. Jadi sebenarnya seperti itu, ya, menurut pemahaman saya secara spiritual. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat hebat, yang sangat bermanfaat buat saya, yang mana saya memiliki saya bisa mendapatkan pencerahan ilahi yang tertinggi. Saya lebih banyak mengerti pemahaman tentang hidup, kenapa orang itu bisa gay, bisa menyukai sama jenis, kenapa orang itu bisa laki-laki bertingkah seperti perempuan, kenapa perempuan bisa seperti laki-laki. Sebenarnya itu semua hanya simple, guys, ya. Kita tidak perlu menghujat atau menjudge mereka, ya. Itu urusan hidup mereka, ya. Kita adalah kita, jiwa itu satu, tidak mengenal gender atau mengenal keluarga atau apapun. Ya, biarkan mereka hidup bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi setiap jiwa itu bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Entah dia berada di jalan yang benar atau buruk, ya biarkan saja. Yang penting mereka tidak mengganggu kita, mereka tidak menghina kita, ya. Biarkan saja, karena setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup, untuk mempunyai prinsip, untuk mempunyai keputusan masing-masing. Asalkan mereka enjoy menjalani apa yang dia lakukan, ya biarkan saja, monggo, ya. Jadi di sini kita harus bisa saling toleransi. Jangan, oh aku ini berhijab, aku ini haji, aku ini kan suci, aku ini kan berukut, enggak seperti mereka itu aurat kok diumbar ini itu. Jangan, ya. Jika Anda telah hidup sebagai seorang haji ataupun menutup aurat ataupun suci, alhamdulillah, ya. Itu artinya akhlak Anda baik. Dan jangan kotori apa yang telah baik pada diri Anda itu dengan Anda mencemooh atau mencat seseorang di luar sana yang mungkin belum sebaik Anda. Maka apa yang baik dalam diri Anda tadi akan jatuh. Jadi Anda dan orang yang Anda hina ini nggak ada bedanya, sama saja. Karena seharusnya sebagai orang yang lebih baik, kita mengarahkan mereka ke hal yang lebih baik dengan cara yang baik-baik, ya. Jadi cara kita ini juga perlu kita tata. Intinya di sini, guys, ya, kuncinya. Sebelum kita menata hidup orang lain, kita harus bisa menata hidup kita sendiri. Sebelum kita menjudge orang lain, kita harus bisa berkaca dengan diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak mungkin sekalipun kita menjudge seorang wanita tunasusila misalnya, kita lebih suci dari dia. Belum tentu. Kita suci di hadapan manusia, belum tentu di hadapan Tuhan. Yang bisa menjudge kita, yang berhak atas segalanya dalam hidup kita,
itu hanya Tuhan yang memberi kita hidup. Yang berhak menghina atau menganggap kita hina atau suci enggaknya, itu hanya Tuhan. Ya, maaf, itu hanya Tuhan yang memberi kita hidup. Karena kita sesama manusia, itu sebenarnya hanya sekecil debu. Kita tidak mampu melawan takdir. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya wayang sebagai alat semesta untuk melakukan misi-misi hidup kita di dunia ini. Dan hidup ini sangat singkat, guys. Kita akan lebih lama hidup di akhirat, akan lebih lama lagi, kecuali Anda mengalami reinkarnasi seperti saya, akan dihidupkan lagi sebagai jiwa yang terlahir kembali untuk menemukan misi jiwa Anda yang belum terselesaikan tadi. Nah, itu Anda masih memiliki kesempatan untuk merubah jadi yang lebih baik, ya. Jadi hidup ini sangat singkat. Kalau bisa kita isi segalanya dengan hal-hal kebaikan, ya. Perbuatlah karma baik agar karma buruk kita tertutupi, ya. Jadi salah satu cara untuk mengurangi karma buruk adalah dengan cara memperbanyak karma baik, ya. Itu juga bisa. Oke, ini pemahaman saya mengenai reinkarnasi. Jadi perjalanan kehidupan roh atau jiwa yang mana di kehidupan sebelumnya dia hidup entah sebagai binatang atau sebagai manusia, dan roh dan jiwa itu memiliki misi jiwa yang belum terselesaikan, maka kita akan roh dan jiwa itu akan dihidupkan kembali, terlahir kembali sebagai bayi dan belajar lagi merangkak, ya. Kemudian untuk menemukan misi jiwanya, untuk melakukan misi jiwanya yang selanjutnya, ya. Begitu juga seterusnya. Jika di kehidupan selanjutnya dia belum bisa melakukan misi jiwanya, maka dia akan mengalami reinkarnasi lagi, ya. Sampai kita bisa melakukan misi jiwa kita, seperti halnya saya. Saya pernah reinkarnasi berkali-kali. Dan ini adalah panggilan jiwa saya untuk melakukan misi jiwa saya. Salah satunya adalah menjadi seorang healer bagi kita semua, yang mana sebelumnya saya sama sekali tidak menduga dan tidak pernah tahu. Saya tidak tahu apa itu spiritual, apa itu reinkarnasi, apa itu dogma, apa itu bla bla bla, semuanya saya tidak tahu, guys. Karena saya ini orang yang sangat logika. Saya memandang sesuatu itu dari segi logika, ya. Saya biasa hidup di luar negeri, jadi saya orang yang sangat simpel apa adanya, sportif, ya, juga bekerja keras, dan saya sangat menghargai apapun itu pendapat orang tentang saya, entah itu baik atau buruk. Dan saya mengakui diri saya apa adanya. Saya tidak menutupi diri saya apapun itu. Inilah saya, bagaimana Anda melihat saya, ya. Oke, mengenai reinkarnasi sesuai pemahaman saya itu tadi. Oke, sekarang ada satu lagi, guys, ya. Yang mana apa itu nitis? Nitis kalau bagi orang Jawa ini, ya, istilah Jawa. Aku juga wong Jawa, ya. Nitis itu sama reinkarnasi berbeda, guys. Kalau reinkarnasi itu kan perjalanan satu jiwa atau roh yang mana dia belum menyelesaikan misi jiwanya di kehidupan sebelumnya, kemudian dia dilahirkan kembali di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau nitis ini lain. Nitis itu, guys, ya, misalnya begini. Anda memiliki kakek buyut, mbah atau leluhur, atau mungkin leluhur Anda yang dulu. Misalnya ini kakek saya atau buyut saya. Nah, sebelum meninggal buyut saya berpesan kepada saya, "Nduk, suatu saat nanti mbah atau mungkin kakek, aku ikut anakmu ya." Nah, dia sudah berpesan, guys. Kadang-kadang seperti itu, ada yang seperti itu, ya. Lalu beliau meninggal. Dan pada suatu hari saya menikah, punya anak, ya. Dan anak saya ini
terlahirlah, ya kan? Anak saya ini lahir, yang mana dari segi kelakuan atau sifatnya itu mirip 50% atau mungkin lebih sedikit atau lebih banyak, itu mirip dengan kakek buyut saya yang tadi meninggalkan pesan ke saya itu. Ya, entah itu sifatnya, tingkah lakunya atau apanya ya, itu akan banyak kemiripan anak saya itu. Nah, ini yang dimaksud dengan nitis. Jadi nitis ini adalah proses kelahiran ya, proses roh yang mana itu masih ada ikatan saudara ya, leluhur kita kalau menurut saya ya. Misalnya kakek saya meninggal, sebelum meninggal beliau berpesan akan ikut anak saya, lalu saya punya anak yang mana sifat atau kelakuan anak saya banyak miripnya dengan kakek saya. Nah, itu namanya nitis. Jadi kakek saya nitis ke anak saya. Begitu. Itu namanya nitis. Jika Anda bagi orang Jawa akan sangat tahu ya, sangat paham apa itu maksudnya nitis ya, nitis. Nah, jadi berbeda ya dengan reinkarnasi ya. Kalau nitis ini kan masih ada unsur keluarga, ada unsur keturunan, tapi kalau entah itu keturunan leluhur atau langsung kakek nenek buyut kita. Tapi kalau reinkarnasi kan tidak. Jadi murni perjalanan satu jiwa dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan selanjutnya ya. Jadi ini semua, pemahaman ini semua juga saya dapatkan setelah saya terbangun spiritual, guys. Semua saya belajar sendiri, guys. Saya melihat banyak YouTube channel, saya mencari tahu apa itu spiritual, semua. Jadi saya dibimbing oleh semesta dan malaikat pembimbing saya. Tahu-tahu saya menemukan ini, saya ingin mencari guru ini, saya ingin tahu ini, ingin tahu banyak hal di kepala saya, bla 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 semuanya. Hingga saat ini saya masih mengalami kebangkitan spiritual, belum selesai ya. Jadi selama kita hidup hingga akhir hayat kita akan masih mengalami kebangkitan spiritual, kita akan masih menjalani perjalanan spiritual ya. Jadi seorang spiritual yang sejati ya, yang baik, saya tidak bilang sempurna karena tidak akan ada seorang yang sempurna. Sekalipun itu guru spiritual, tidak akan sempurna. Pasti ada segi kekurangannya, ada segi min plusnya, ada segi negatif dan positifnya. Untuk itu, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, guys. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna ya. Jadi sebagai seorang spiritual yang baik, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi pemahaman kita tentang hidup, semakin kita mendapatkan pencerahan ilahi yang tertinggi, maka kita akan semakin nol. Kita tidak akan memiliki keinginan apapun dalam hidup ini selain hanya hidup dan damai dan pasrah kepada Tuhan yang memberi kita hidup. Itu yang saya rasakan setelah saya mendapatkan pencerahan ilahi yang tertinggi selama saya meditasi 1 tahun lebih ini ya. Dan ini merupakan pengalaman hidup yang sangat mahal harganya, karena namanya kedamaian jiwa yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya ini, hanya dari Tuhan. Jadi cinta sejati itu hanya cinta seorang ibu kepada anaknya. Cinta yang tanpa syarat itu hanya cinta Tuhan kepada umatnya. Dan jika Anda sudah mulai bermeditasi, Anda seorang spiritual dan Anda mendapatkan kedamaian jiwa dari Sang Ilahi, itulah cinta tanpa syarat ya, unconditional love ya. Dan ini hanya dimiliki Tuhan kepada umatnya, kepada kita. Jadi tidak ada cinta sejati dari manusia itu, guys, nggak ada. Itu hanya dogma. Jadi sebenarnya semesta itu tidak memiliki aturan, tidak memiliki waktu. Kapan saja semesta ingin memberi kita takdir apapun itu, cobaan apapun itu, entah itu bencana apa, sekali datang ya datang.
Begitu juga dengan kesempatan. Yang terus kenapa kok hidup ini begitu terbebani, banyak beban, stres, bla bla bla, begitu banyak masalah, fitnah, ini itu, perang apa? Ya yang membuat itu semua manusia itu sendiri. Ya, yang membuat dogma-dogma itu manusia sendiri. Yang membuat aturan itu juga manusia sendiri. Tapi Tuhan yang memberi kita hidup, semesta itu tidak pernah memiliki aturan ataupun waktu. Kamu harus begini jam sekian apa. Tidak. Makanya kenapa di saat kita mendapatkan petunjuk dari malaikat penjaga semesta, tiba-tiba saja kita memiliki ide, wah tapi masih jam 1 malam ya aku ngantuk. Ya begitulah cara semesta bekerja. Tinggal bagaimana kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Karena mereka itu tidak memiliki waktu, tidak memiliki, ya kapan mereka akan datang ya datang, beliau-beliau itu, ya. Jadi yang membuat hidup kita itu susah, yang membuat hidup kita banyak aturan, stres, bla bla bla, ya kita sendiri, manusia itu sendiri. Inilah pemahaman yang saya dapatkan selama pengalaman perjalanan spiritual saya dari tahun 2020 hingga saat ini ya. Dan semoga video tadi bermanfaat bagi Anda semua, karena ini nanti kalau mau saya keluarkan semua tidak akan ada habisnya dan durasinya sangat lama ya guys. Ini saya masih harus melakukan banyak hal. Semoga penjelasan saya, sharing saya mengenai reinkarnasi dan nitis tadi bermanfaat dan bisa Anda mengerti ya. Mungkin bagi Anda yang memerlukan healing, karena tiba-tiba saja kok semalam saya ingin membuat video ini, mungkin ini petunjuk penjaga saya, dan saya melihat angka 333 itu bimbingan leluhur ya. Leluhur kita sedang berada di dekat kita. Keseimbangan antara mind, body, and spirit juga boleh ya. 333 ini. Jadi mungkin ini kemudian saya melihat lagi 555 perubahan. Ayo kamu jangan males. Ayo kamu bikin video. Ayo kamu mulai keluar. Kamu sharing apa yang kamu dapatkan, karena memang kita jiwa-jiwa yang dibangkitkan secara spiritual ini tujuannya untuk agar hidup kita berguna buat orang lain, buat orang banyak, bukan untuk hidup kita sendiri ya. Jadi intinya sekarang hidup saya itu harus berguna bagi orang banyak. Misalnya saya dapat petunjuk begini, saya harus menyampaikan ke Anda semua, karena sebenarnya petunjuk itu untuk Anda semua. Saya ini hanya jembatan, hanya alat. Itulah kenapa kita dibangkitkan secara spiritual ya. Itulah salah satu misi jiwa ya. Jadi kita ini hanya alat yang, makanya kenapa sekarang banyak sekali muncul manusia kristal, rainbow, indigo, dan masih banyak lagi ya. Saya salah satunya, saya seorang kristal ya. Dan apapun itu saya terbuka dan menerima semua takdir semesta yang diberikan untuk saya, karena tidak ada jalan lain selain menerima ya. Kalau saya akan menolak, maka hidup saya akan lebih hancur. Dan tidak akan ada yang mampu melawan takdir ilahi guys. Jadi inilah saya yang saat ini sangat berbeda 80% dari saya yang sebelumnya ya. Oke guys, mungkin sekian, ini udah terlalu panjang durasinya ya. Jika akan diucapkan, akan saya uraikan, itu akan banyak sekali perjalanan kebangkitan spiritual saya yang sangat mengerikan juga iya, yang sangat, semuanya serba sangat, dan biar itu saya yang merasakan ya. Anda tidak akan sanggup merasakan sakit hancur yang pernah saya rasakan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang sudah menyimak, menonton. Mungkin ini video ataupun petunjuk buat Anda yang sedang membutuhkan petunjuk. Saya hanya jembatan yang diutus semesta untuk dijadikan alat semesta untuk menyampaikannya kepada Anda ya.
Jadi reinkarnasi dan mitis itu seperti tadi yang saya sampaikan. Itu versi saya ya. Oke, terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah menonton, like, subscribe, and komennya. Semoga Anda semua bahagia, damai, dan sukses selalu. Jangan lupa bersyukur. Salam Rahayu.